Shalom. Hari ini saya mau berbicara tentang multiplikasi atau pelipat kali gandaan. Multiplikasi itu kan artinya pelipat kali gandaan. Masih saudaraan dengan double portion atau sesuatu yang besar. Sesuatu bicara yang nggak pernah ada habisnya, sesuatu yang terus diperbesar, terus dimultiplikasi atau dikali lipat gandakan. Nah, multiplikasi itu adalah sifat dari Tuhan itu sendiri. Karena sifatnya Tuhan itu adalah besar. Sifatnya Tuhan itu nggak bisa kecil dan cuma jadi biasa. Cuma seringkali kan sebagai manusia, kita mengecilkan Tuhan. Nah, kali ini saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan itu mempunyai sebuah sifat yang multiplikasi besar. Kayak hari ini contohnya baju saya ini rada kegedean. Itu adalah sebuah multiplikasi namanya. Tiap kali bicara tentang multiplikasi, itu pasti berbicara tentang sesuatu hal yang besar, hal yang wow, hal yang keren banget, hal yang terus-menerus ada. Dan itu biasanya dikaitkan dengan berkat, dan selalu berkat. Tapi tanpa kita sadari, kita tuh lupa. Lupa dengan apa? Harus ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Karena sifat multiplikasi ini adalah, kalau kita cuma punya satu, itu Tuhan kali lipatkan dengan dua misalnya. Tuhan mau memberi kita dua. Dua dikalikan dengan yang kita punya, yang tadi cuma satu, ya hasilnya sama dengan dua. Tapi kalau kita punya 5, terus dikali lipatkan dengan apa yang Tuhan punya, misalnya cuma 2. 5 kali 2 berapa? 10. Atau begitu seterusnya. Misalnya kita punya 1 juta, Tuhan cuma mau kasih kita 3 aja, itu 30 juta, itu 3 juta. Gitu. Jadi ada sesuatu yang kita berikan, ada sesuatu yang kita bawa, ada sesuatu yang kita harus kasih ke Tuhan, sehingga itu bisa dimultiplikasi sama Tuhan. Saya akan baca ayatnya di 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Ini berbicara tentang Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, perhatikan baik-baik di ayat yang ini. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Perhatikan ya. "Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Jadi dia cuma punya tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi Elia berkata di ayat 13, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Jadi di sini saya mau berkata adalah, janda ini cuma punya sedikit di tempayan, sedikit tepung di tempayan dan minyak buli-buli. Dan saudara tahu, itulah yang dimultiplikasi sama Tuhan. Itulah sebuah pelipat kali gandaan sama Tuhan. Makanya dikatakan, akhirnya perempuan itu tidak berhenti di situ makannya, tapi dia terus makan. Saya mau bilang kepada setiap saudara seperti ini. Hidup kita, kalau misalnya Tuhan mau pakai, Tuhan mau lipat kali gandakan, Tuhan mau memberikan berkat, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita berikan ke Tuhan? Apa yang sudah kita bawa ke Tuhan? Itu yang bisa kita tawarkan dan izinkan
Walaupun kita cuma punya sedikit, tapi izinkan Tuhan untuk beracara dan memultiplikasikan semua yang sudah Tuhan siapkan buat setiap kita. Jadi, apa yang kamu punya, apa yang kita punya, dan apa yang Tuhan punya digabungin atau dikali lipat gandakan, itu akan menjadi besar dan terus besar dan terus besar. Sehingga kita akan terus diberkati, diberkati, dan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.